Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Proto, khususnya kelas 10. Pada pembelajaran pertemuan pertama, pelajaran matematika wajib kelas 10, Bapak akan menjelaskan tentang materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengajarkan tentang apa itu konsep nilai mutlak, kemudian definisi nilai mutlak, dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsepnya, apa itu sebenarnya nilai mutlak, bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari kita. Misalkan di sini Bapak contohkan pada permainan Mobile Legends. Nah, pada gambar di sini apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Nah, gambar tersebut menceritakan tentang perubahan energi yang dialami oleh karakter hero. Kemudian pada gambar kedua di sini, apakah ada perpindahan dari perubahan energi tersebut? Kemana arah perpindahannya? Berapakah jarak dan besar perubahan energi yang dialami oleh karakter hero tersebut? Nah, maksudnya di sini perubahan energi ini adalah biasanya kan energi hero itu kan bisa naik, menambah, atau bisa juga berkurang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini perubahan misalkan apakah besar perubahan energi yang dialami karakter itu hero tersebut bernilai positif? Nah, pada gambar di sini nilainya yaitu 20. Nah, besarnya perubahan energi yang dialami karakter tersebut akan selalu bernilai positif, tidak peduli apakah energinya berkurang atau bertambah, karena yang namanya perubahan selalu bernilai positif. Nah, besarnya perubahan inilah yang dinamakan dengan nilai mutlak. Artinya, nilai mutlak di sini besar kecilnya perubahan tetap ditulis dengan nilai yang positif. Seperti itu. Nah, untuk definisi nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Sebelumnya pada pelajaran MTS atau SMP di sekolah kalian masing-masing sudah pernah mengenal apa yang dinamakan dengan garis bilangan. Nah, seperti ini. Garis bilangan itu ada dimulai dari 0. Nah, sebelah kanan 0 itu dimulai dari nilai yang positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri angka 0 ada nilai yang bernilai negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambarkan nilai mutlak pada garis bilangan? Nah, contoh pada nomor 1, nilai mutlak 3 itu hasilnya 3. Ya, ingat, nilai mutlak itu hasilnya adalah positif, ya. Kalau digambarkan pada garis bilangan, hanya arahnya saja yang membedakan, tapi tetap jaraknya itu sama, ya. Nomor 1, nilai mutlak 3 hasilnya adalah 3. Coba kita gambarkan pada garis bilangan. Kita mulai dari 0 ke angka 3. Nah, berarti kita arahkan garisnya pada angka 3. Dari 0 sampai ke 3 itu jaraknya adalah 3. Nah, itulah kenapa nilai mutlak 3 itu hasilnya adalah 3, ya. Kemudian nomor 2, nilai mutlak 4 itu pasti hasilnya 4, ya. 4 dimutlakan, hasilnya 4. Nah, pada garis bilangan kita awali dari 0, titik 0, kemudian arahkan ke kanan sebanyak 4, dari 0 sampai 4. Nah, itulah jaraknya dari 0 sampai 4 itu adalah 4. Nah, itu kenapa nilai mutlak 4 hasilnya adalah 4. Kemudian contoh 3, nilai mutlak dari negatif 4 itu hasilnya adalah 4. Bedanya dengan contoh nomor 2 dan nomor 3 ini sama-sama hasilnya 4. Yang membedakan adalah
nilai dari nilai mutlaknya. Kalau yang nomor 2 itu 4-nya positif, yang nomor 3 ini adalah negatif 4. Nah, ini beda pada arahnya saja. Dari 0 itu kita arahkan ke negatif 4. Artinya jaraknya tetap 4. Gitu ya. Kemudian maka didefinisikan jika X bilangan real, untuk nilai mutlak X dapat dituliskan nilai mutlak X seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini. Didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Itu adalah definisinya yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak? Ya, bagaimana caranya? Nah, sebelum menggambar grafik fungsi, kalian harus mengingat kembali tentang apa itu koordinat kartesius. Ya. Di mana koordinat kartesius dibentuk oleh dua buah garis lurus yang saling memotong di 0 dan disimbolkan dengan bilangan X. X itu sumbu horizontal dan Y untuk sumbu vertikal. Kita perhatikan contoh grafik koordinat kartesius. Misalkan X sama dengan Y dan nilai X dimulai dari bilangan negatif 2 sampai dengan 2. Kita buat tabel seperti ini dulu. Jika X-nya jadi dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian Y-nya berapa? Nah, kita tentukan Y itu sama dengan X. Berarti sama. Tetap min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka titik koordinatnya adalah yang pertama negatif 2, negatif 2, yang kedua min 1, min 1, kemudian 0, 0, 1,1 dan 2,2. Kemudian dari titik-titik koordinat yang sudah kalian temukan tadi, ya, maka buatlah grafik fungsinya pada bidang kartesius seperti ini. Ya, kalian buat dulu, kemudian tentukan titik-titiknya. Titik yang pertama negatif 2, negatif 2, berarti titiknya adalah yang ini. Ya. Kemudian negatif 1, negatif 1, berarti yang ini. Kemudian 0,0, 1,1 dan 2,2. Dari titik-titik tersebut maka akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, ini contoh grafik koordinat kartesius ya. Nanti untuk ke depan pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlaknya. Ya. Mungkin sampai sekian dulu pertemuan dari Bapak. Semoga konsep dari nilai mutlak hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.